Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau share tips dan cara menggoreng ati ayam supaya tidak meletus-meletus. Bahannya 20 pasang ati dan rempela ayam. Ini saya pisahkan ya antara ati dan rempelanya, kemudian dilumuri dengan jeruk nipis. Kemudian bumbunya ada bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, kunyit, lengkuas, daun salam, daun jeruk, kemudian ada garam, kaldu bubuk, ketumbar, lada bubuk. Untuk resep lengkapnya ada di bawah video ya. Ati ayam dilumuri dengan air jeruk nipis sampai semuanya rata, kemudian sedikit dibolak-balik. Boleh menggunakan jeruk nipis, boleh juga menggunakan jeruk lemon. Teman-teman sesuaikan saja dengan bahan yang ada di rumah. Nah, ini banyaknya jeruk nipis kurang lebih 4 buah dan jeruk lemonnya 1, karena kan si rempela dan atinya banyak ya, 20 pasang. Dibolak-balik kemudian diamkan kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu di marinasi, sekarang kita haluskan semua bahan bumbunya kecuali daun-daunan ya. Setelah bumbunya dihaluskan, sisihkan dahulu. Sekarang ati ayam dan rempelanya dicuci sampai bersih. Ini kurang lebih 2-3 kali ya teman-teman, sampai airnya tidak ada lagi kotoran dari si ati dan rempela. Kalau dirasa sudah bersih, sekarang gantian atinya dicuci ya. Ini sama 2-3 kali. Kalau dirasa sudah bersih, diangkat lalu ditiriskan. Ati ayamnya juga sudah selesai. Sekarang siapkan wajan atau panci. Beri air secukupnya, kemudian masukkan daun salam, serai yang sudah dikeprek. Biarkan sampai airnya agak panas atau mendidih. Masukkan rempela dan ati yang sudah dicuci bersih. Ini adalah salah satu cara untuk menghilangkan bau amis selain yang tadi ya, diberi air jeruk nipis. Kemudian sekarang direbus sampai berubah warna. Sesekali diaduk. Jangan berkali-kali supaya tidak hancur atinya. Nah, kalau airnya udah hitam, udah coklat seperti ini, tandanya udah selesai dan siap diangkat lalu ditiriskan. Sekarang kita ganti wajan. Panaskan minyak goreng, tumis bumbu yang tadi sudah dihaluskan sampai benar-benar harum dan matang. Kalau dirasa minyaknya kurang, silakan ditambah. Yang pasti bumbunya harus benar-benar matang. Dimasak. Biarkan sampai agak habis airnya. Lalu tambahkan lagi daun salam, serai yang sudah digeprek. Daun salam dan serai ini juga membantu supaya si ati dan rempelanya berbau wangi atau bau amisnya tuh udah hilang. Tambahkan sedikit air supaya matangnya sempurna. Lanjut masukkan garam, kaldu bubuk, ketumbar dan lada bubuk. Diaduk-aduk. Tunggu sampai matang ya ini. Tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan ati dan rempela yang sudah dicuci bersih. Kemudian ini diaduk dan diungkep istilahnya, dimasak sampai airnya tuh habis. Sampai benar-benar dia tanek ya. Supaya bumbunya meresap ke dalam ati dan rempelanya.
Kalau bumbunya sudah meresap, kemudian airnya juga sudah asat, matikan kompornya dan ati serta rempeyeknya diangkat pelan-pelan ya. Kemudian lanjut digoreng. Biar gorengannya rapi, tidak hancur dan tidak meletus-meletus, masukkan dulu tepung terigu ke dalam minyak yang sudah panas. Kemudian masukkan ati dan rempeyek yang sudah dibumbuin. Nah, dengan cara seperti ini menghilangkan letupan-letupan ya, atau mengurangi letupan-letupan supaya nggak kena ke badan kita atau ke muka kita minyaknya. Digoreng sampai mateng. Digoreng sampai kering. Kalau sudah dirasa kering, diangkat lalu ditiriskan minyaknya. Teman-teman, ini adalah tips untuk menggoreng supaya tidak meletus-meletus. Nah, gorengan selanjutnya juga sama, diberi tepung terigu minyaknya. Sudah selesai tips menggoreng rempeyek ati supaya tidak hancur, tidak amis. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini enak banget, bumbunya meresap sampai ke dalam. Bisa dijadikan sate ataupun disambelin, sambal balado, boleh juga sambal cabai hijau. Pokoknya ini enak banget deh. Nah, kalau saya dibikin sate seperti ini. Selamat mencoba, sampai ketemu lagi.